Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah nutrisi ruminansia, yakni Ibu Dr. Dewi Febrina SPT MP, kemudian Ibu Melda Afrianti SPT MSI, dan Bapak Dr. Insinyur Sadarman SPT MSc, serta rekan-rekan mahasiswa jurusan ilmu peternakan terkhusus yang mengambil mata kuliah nutrisi ruminansia. Baik, adapun pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait materi metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia. Menurut Tillman et al. 1991, sebanyak 60-70% pakan ternak ruminansia terdiri dari karbohidrat berupa selulosa, hemiselulosa, dan pati. Selulosa dan hemiselulosa tidak dicerna oleh enzim yang dihasilkan ruminansia, tetapi dicerna oleh enzim yang dihasilkan mikroba rumen. Nah, jadi ini menurut pendapat ataupun menurut teori dari Tillman et al. 1991. Jadi, jika dibedakan dengan ternak monogastrik, terkait metabolisme karbohidrat ini ada sedikit perbedaan. Jadi jika pada ternak monogastrik atau non ruminansia, jadi karbohidrat itu kemudian dia metabolismenya dipengaruhi oleh enzim dan menghasilkan glukosa hasil akhirnya. Sementara metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia itu dipengaruhi oleh mikroorganisme rumen. Kemudian hasil akhirnya adalah volatile fatty acid atau VFA atau asam lemak terbang. Nah, jadi bagian karbohidrat itu terdiri dari karbohidrat mudah larut dan karbohidrat sukar larut. Karbohidrat mudah larut itu seperti gula dan pati, kemudian karbohidrat yang sukar larut itu selulosa, hemiselulosa seperti hijauan, dan limbah yang mengandung serat. Jadi kedua karbohidrat ini difermentasi oleh mikroba rumen, yakni berupa bakteri, fungi, dan protozoa yang memiliki sifat mikroorganisme selulitik dan amilolitik, sehingga membentuk hasil akhirnya adalah asam lemak terbang atau volatile fatty acid yang terdiri dari asetat, propionat, butirat di dalam rumen dan retikulum. Jadi proses metabolisme karbohidrat ini terjadi di dalam rumen dan retikulum pada ternak ruminansia. Kemudian pemecahan karbohidrat menjadi volatile fatty acid atau asam lemak terbang dalam rumen ini terdiri dari dua tahap. Jadi yang pertama ada hidrolisis ekstraseluler dari karbohidrat kompleks seperti selulosa, hemiselulosa, dan pektin menjadi oligosakarida rantai pendek, terutama disakarida dan gula-gula sederhana. Kemudian tahap yang kedua adalah pemecahan oligosakarida dan gula-gula sederhana menjadi volatile fatty acid oleh aktivitas enzim intraseluler. Jadi ada ekstraseluler dan ada intraseluler. Kemudian komposisi asam lemak terbang atau VFA yang terbanyak di dalam cairan rumen adalah asam asetat, asam propionat, dan butirat. Namun ada juga kandungan lain tapi dalam jumlah kecil, yakni asam format, isobutirat, valerat, isovalerat, dan kaproat. Nah, dalam pencernaan ini, dalam metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia ini, maka selain hasil akhirnya adalah volatile fatty acid atau asam lemak terbang, akan dihasilkan produk ikutan
berupa gas yakni CH4 atau metan, kemudian CO2 atau karbon dioksida, dan dihidrogen atau H2, yang mana ini nanti akan dikeluarkan melalui tubuh dengan cara eruktasi atau bersendawa. Kemudian sejumlah kecil karbohidrat yang dicerna dan sebagian dari polimer karbohidrat yang lolos fermentasi mikroba di perut depan akan masuk ke usus halus, dicerna dan diserap. Jadi ada yang langsung lolos, itu nanti karbohidrat yang langsung lolos dari aktivitas mikroorganisme tadi, maka akan langsung diserap oleh usus halus. Kemudian asam lemak terbang ini di antaranya tadi yang sudah disebutkan, yang dominan adalah asetat, propionat, dan butirat. Ini akan diserap melalui dinding rumen, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dan ditransportasikan ke jaringan tubuh ternak. Senyawa-senyawa tersebut selanjutnya akan mengalami proses metabolisme. Yang pertama adalah katabolisme yang menyuplai energi, dan biosintesis. Misalnya biosintesis lemak susu dari asam asetat dan butirat. Kemudian biosintesis glukosa dari asam propionat di dalam jaringan tubuh. Jadi fungsi dari asam asetat dan butirat itu adalah untuk biosintesis lemak susu. Nah, itu manfaatnya atau fungsinya. Kemudian di dalam metabolisme karbohidrat ini dilibatkan pula sistem enzim sehingga produk akhir metabolisme tersebut dapat dimanfaatkan. Jadi enzim yang terlibat di dalam metabolisme karbohidrat ini itu dihasilkan dari mikroba rumen. Nah, bukan dari ternak ruminansianya, melainkan dari mikroba rumennya. Karena ruminansia dapat mensintesis glukosa dari asam propionat di dalam rumen, dan fungsinya sebagai energi tidak terlalu besar diharapkan oleh ruminansia. Beda halnya dengan monogastrik. Glukosa adalah sumber energi utama. Hasil fermentasi karbohidrat berupa asam asetat, butirat, dan propionat ini akan lebih signifikan jika kita memberi pakan ternak itu pakan yang kaya akan pati atau konsentrat. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwasannya volatile fatty acid ini ada 3 komponen yang utama ataupun yang terbesar, yakni yang pertama asam asetat, butirat, dan propionat. Jadi asam asetat adalah VFA atau asam lemak terbang yang paling berlimpah di dalam peredaran dan merupakan substrat utama metabolisme. Sejumlah kecil asetat di metabolisme menjadi CO2 oleh dinding lambung. Kebanyakan diambil oleh jaringan tubuh ternak untuk membentuk asetil-CoA yang digunakan di dalam siklus sitrat. Yang kedua, asam propionat. 30% propionat di metabolisme oleh dinding lambung menjadi asam laktat. Pembuluh darah yang mengandung laktat dan sisa propionat hampir sepenuhnya dipindahkan menuju hati. Di dalam hati dikonversikan menjadi oksaloasetat dan digunakan dalam siklus Krebs atau bersama asam laktat dikonversi menjadi glukosa yang dilepaskan ke dalam peredaran atau disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Propionat adalah satu-satunya asam lemak terbang yang mampu digunakan untuk proses glukogenesis. Kemudian yang ketiga adalah asam butirat. Kebanyakan asam ini di metabolisme atau dioksidasi menjadi keton atau beta hidroksibutirat di dalam domba. Selanjutnya dibawa menuju hati dan di metabolisme dengan cara yang sama, sehingga hasil oksidasi yaitu beta hidroksibutirat akan terdapat di dalam peredaran darah. Kemudian siap di metabolisme oleh jaringan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.